Untuk kesempatan pertama kami persilakan Pak Agus Sudarmadi. Silakan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya, Bapak Ibu sekalian? Sangat jelas, Pak. Baik, Pak. Pak Laude, Bapak Profesor, dan seluruh pimpinan. Aduh, alhamdulillah. Kami senang banget ini Pak diundang ya. Karena nanti ada beberapa hal yang memang kami juga diamanatkan Ibu Menteri untuk segera berbagi kira-kira apa yang kita punya gitu ya. Karena kebetulan saat ini juga saya diamanati oleh pemerintah ya sebagai kepala pelaksana harian pembangunan dari National Logistik Ecosystem. Salah satu platform ya nasional ya super platform yang akan menjadi platform agregator, kolaborator antara government to government, government to business, bahkan sampai business to business, untuk dapat saling menghubungkan informasi, data dan informasi di dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi kita di Indonesia gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, kami akan mencoba memaparkan gitu ya, bagaimana sih sejarah kami dan juga bagaimana cara kami melihat gitu ya, bagaimana digitalisasi itu bisa diterapkan di kami. Pada prinsipnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai menerapkan komputerisasi, lalu otomasi, bahkan sekarang sampai ke era digitalisasi, itu ya karena memang ada tuntutan, Pak. Tuntutannya mungkin next slide. Oke. Sebagai suatu institusi yang tidak terlalu besar ya Pak, di bawah Kementerian Keuangan, kami ada 16.000 lebih pegawai, itu harus menjaga border Indonesia, Bapak Ibu sekalian, darat, laut, udara, bahkan sekarang yang juga tidak kelihatan terkait dengan melalui dunia internet, ya, melalui dunia digital dan lain sebagainya. Cara yang kami tempuh Bapak Ibu sekalian adalah karena adanya tuntutan, sebagai contoh salah satu tugas pokok kami sekarang yang nambah nih Bapak Ibu sekalian. Hampir tiap minggu kami mendapat panggilan menjadi saksi ahli untuk hampir seluruh sih proses gitu ya, penegakan hukum yang mulai dari korupsi, lalu ada masalah kemarin juga pemilihan bupati, lalu juga banyak hal gitu ya. Di antar KL dan lain sebagainya. Ketika ada masalah-masalah, salah satu rujukan yang dijadikan oleh para penegak hukum adalah mereka mulai penyelidikan dan penyelidikannya itu adalah dari data-data yang ada di Bea Cukai. Ini kami buka rahasianya sehingga kami sangat senang berbagi nanti jika memang diperlukan dengan para teman-teman semua ya di KL ini untuk bisa kita manfaatkan bersama. Karena apa? Tugas pokok fungsi Bea Cukai itu kecil, tapi ya memang saat ini kami akui, dan ini juga sudah dinyatakan oleh teman-teman dari aparat penegak hukum, sistem di Bea Cukai saat ini merupakan bagian dari sistem TANAS, Ketahanan Nasional, di mana harus menjaga negara Indonesia ini dalam rangka prosperity approach, yaitu menjaga kemakmuran dari sisi sektor pemungutan penerimaan dan memfasilitasi industri dan perdagangan. Dan di satu sisi adalah security approach, mencegah keluar masuknya barang dan orang ya, yang include termasuk di dalamnya barang, nanti bekerja sama dengan imigrasi, keluar atau masuk daerah Indonesia. Suatu tugas pokok fungsi yang tidak mudah karena untuk membalance keduanya, antara speed dengan akurasi itu nggak bisa jalan bersamaan kadang-kadang. Kadang-kadang harus ada dikorbankan. Apalagi saat era digital ini, kalau kami dulu fokus di barang, saat ini ketika bicara barang, ternyata harus juga menyentuh dokumen. Dokumen juga harus menyentuh orang, uang, transport. 5 pilar ini di dalam decision making harus kita lakukan, harus kami lakukan ya real time dengan waktu yang pendek untuk memutuskan dari sisi prosperity approach dan security approach, barang ini boleh keluar atau tidak, boleh masuk atau tidak, seberapa banyak yang boleh masuk, dan seberapa banyak harus memenuhi ketentuan peraturan dari KL terkait. Dan ini merupakan bukan tugas yang mudah kalau dilakukan secara manual. Nah, akibat tuntutan itu, Bapak Ibu sekalian, ada dua pendekatan di dalam pembangunan sistem yang kami lakukan adalah pendekatan membangun sistem yang berorientasi pada trading cross border terkait documentary compliance dan border compliance. Nah, border compliance ini menjembatani kebutuhan KL-KL, Pak. Jadi dalam satu barang itu bisa ada 18 KL terlibat di dalamnya untuk memastikan bahwa barang itu sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dan itu tidak dilakukan pengecekan manual karena sudah tidak mungkin lagi. Dari ratusan dokumen, dari ribuan dokumen yang masuk ke kami, nanti ada data-datanya, itu kita sudah untuk melakukan pemeriksaan fisik hanya diberi ruang 3%
untuk memitigasi risikonya. Jalur merah itu 3-5%. Karena lebih dari itu, maka akan terjadi stagnasi di pelabuhan ataupun di tempat-tempat border Indonesia. Sehingga kita harus akurat memastikan bahwa yang kita periksa itu tepat. Nah, saat ini juga ada tugas dari pimpinan. Salah satu kelemahan kita, ya kami terutama adalah selama ini pembangunan digitalisasi kami lebih ke arah trading cross border, ekspor impor saja. Padahal ketika sudah menyangkut barang, dokumen, orang, uang, dan transport, pergerakan itu ada juga melibatkan pergerakan yang ada di domestik. Salah satu kejadian fatal di negara kita adalah beberapa waktu lalu, kasus kelangkaan kontainer misalnya, Pak. Tidak ada satupun instansi yang bisa memastikan kontainer yang berada di Indonesia itu berapa dan yang dibutuhkan berapa dan ada di mana. Ya, karena apa? Tidak tersambungnya data yang ada di trading cross border di sisi sistem kami dengan yang ada bergerak di domestik. Salah satunya juga misalnya kelangkaan CPO dan lain sebagainya, itu adalah merupakan pembelajaran besar bagi kita di pemerintah untuk saling berkolaborasi. Jadi antar pulau dan lainnya. Nah, ada 3 isu ya dari sisi ketika port clearance terkait pergerakan transportnya yang juga nanti menyangkut barang, dokumen, orang, uang, dan transport. Di customs clearance yang menjadi backbone adalah sistem kami CISA. Customs ini bukan kepada bea cukai, Pak, tapi adalah good clearance ya. Good clearance dari trading cross border dan domestik serta trade clearance. Trade clearance itu adalah terkait dengan licensing, izin dan lain sebagainya. Di dalam 3 klaster besar sistem, di mana ada 18 KL lebih, lalu ada berapa ratus komunitas bisnis yang mempunyai sistem, kita harus terkolaborasi dan terintegrasi. Untuk itu makanya saat ini bangsa kita membutuhkan salah satu platform yang kita sebut dengan platform agregator dan kolaborator yang menghubungkan data dan informasi antara government to government, government to business, dan business to business. Itu kira-kira cara pandang yang nanti mungkin akan kita coba kampanyekan bersama-sama sehingga nanti berbagi itu indah gitu ya. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Profesor memiliki data dan Bu Menteri juga sudah menegur kami berulang-ulang ya bahwa data yang ada di Bea Cukai itu seperti tumpukan yang tidak dimanfaatkan. Sebagai harta karun tidak dimanfaatkan, maka kita harus berbagi tentunya dengan cara-cara yang proper dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. National Logistic Ecosystem dibentuk untuk itu. Lanjut. Nah, ini mungkin dari sisi IT transformation kami tahun 90 kita sudah menerapkan komputerisasi Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena dipaksa oleh pemerintah. Tahun 85 kewenangan kita dicabut dan kita harus berbenah diri ya. Kita bea cukai tidak boleh meriksa barang, diserahkan kepada pihak luar, private sector dan lain sebagainya. Tahun 1990 kita menyiapkan undang-undang, maka saat itu adalah perintahnya usahakan intervensi manusia sedikit mungkin. Makanya tahun 90 di industri 3.0 kita sudah memperkenalkan kita sebut dengan custom fast release system. Berkembang lalu sudah mulai antara sistem kita juga dengan teman-teman di private sector PIB disket. 97 kami juga memperkenalkan apa yang disebut dengan electronic data interchange fase 1. Di mana disket diganti dengan yang saat ini mungkin kita sebut dengan portal-portal atau cross channel. Ya, dari automation kita bergerak kepada dari komputerisasi di tahun 90 bergerak kepada automation di 97 ya sampai dengan 2003 dan 2007 kita membentuk atau berinisiasi membentuk yang kita sebut dengan single window. Dan saat ini menjadi lembaga yang sangat bermanfaat bagi negara ini karena menjadi lembaga tersendiri yang mengkolaborasikan dan mengintegrasikan 18 instansi, di mana otomasi tadi untuk goods clearance, proses perizinan, larangan pembatasan, dan sebagainya dilibatkan di situ. Teknologi terus berkembang. Dari komputerisasi, lalu otomasi, sekarang kita masuk ke era digital. Internet ya menjadi jembatan ke 2018 seterusnya era digital. Ya, makanya dari tadi kami dari desentralisasi sistem mulai 2013 sudah kita angkat menjadi kita sentralisasi sampai dengan sekarang. Nah, di 2018 sampai 2024 karena ada perkembangan teknologi diharapkan sistem yang ada di Bea Cukai saat ini menjadi national forecast strategy ya, national logistic enabler, smart targeting system dan trade balance analysis. Dan ini kita tidak bisa dapatkan kalau tidak berkolaborasi antar kementerian lembaga dan melibatkan juga private sector gitu. Jadi sistem CISA 4.0 sebenarnya bukan sistem bea cukai ya, apalagi nanti dengan NLE, tetapi sistem bangsa Indonesia di dalam rangka collecting data dan informasi untuk menumbuh kembangkan perekonomian dan juga keamanan negara. Lanjut. ITVEC kita Bapak Ibu sekalian ada 3 kantor pelayanan utama, 104 KPBC dan kantor wilayah.
Sudah seluruh sistem kita paperless, ya, hampir layanan diselesaikan menggunakan sistem yang terotomasi, kecuali memang dokumen yang berdasarkan undang-undang diperlukan legalisasinya by hard copy, tetapi by design, by system sudah 100% otomasi di seluruh kantor. Kalau dari transaksi Bapak Ibu sekalian, dokumen memang sedikit ya, hanya 179.000 lebih dokumen per hari ya. Namun ini adalah dokumen induk ya, di mana adalah 58 dataset yang ada di kita itu sangat dibutuhkan oleh kementerian lembaga di dalam rangka menjalankan tugas pokok fungsinya, dan juga sangat dibutuhkan oleh teman-teman di private sector untuk menjalankan roda bisnisnya. Dari 58 data impor, elemen data impor, kalau nggak salah, dan 50 plus lebih data ekspor dan juga data kawasan berikat. Nah, karena sudah full centralized, teknologi kita gunakan adalah sudah menggunakan application programming interface, maka decision making-nya adalah by system, dan kurang lebih 5 juta API hits ya, di dalam rangka terus komunikasi itu antara di sistem kita dengan sistem lainnya ya. Dan ada 1,4 juta lebih automatic jobs. Cukup robust, dan ini makanya bagi aparat penegak hukum sudah mengatakan, kami pernah mengalami masa buruk tahun lalu ketika kejadian kahar, Pak, ya, karena tidak ada qadarullah atas kehendak Allah, tiba-tiba sistem kita down selama kurang lebih 2 hari, tapi dampaknya itu bisa berbulan-bulan. Ya, dan kerugian akibat 2 hari kita down, itu terus ada proses logistik yang terhambat, itu sempat kita hitung ya, itu kerugian tidak langsung intangible-nya itu mencapai sekitar 25 sampai 30 triliun, Pak. Karena apa? Pergerakan logistiknya macet tadi. Arus orang, uang, barang, dokumen, transportnya itu macet dan antrian, banyak sekali kerugian-kerugian yang kita alami. Lanjut. Ini kalau dari sisi detailkan lagi, data kita PIB dalam 1,5 juta, ya, datasetnya ada sekitar 50 lebih. Tempat penimbunan berikat, kawasan berikat 5,4 juta, barang kiriman 72 juta, nah lagi booming sekarang ini, ya, lah ekspor 2,25, lalu FTZ di kawasan khusus, dan seterusnya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, data ini diperlukan juga oleh kementerian-kementerian lain, dan juga saat ini kami sudah masuk swasta. Dan kami melakukan pertukaran data dengan instansi lain, pajak, BI, BPS, dan lain sebagainya, untuk mengkontrol tadi arus uang, orang, barang, dokumen, transport, itu bisa termonitor di dalam rangka pemerintah mengambil keputusan secara cepat. Lanjut. Tadi sudah disampaikan juga bahwa jangan lelah mencintai negeri, dan Ibu biasanya kalau sudah ngomong itu langsung dengan perintah ya. Nah, ini salah satu perintah beliau yang akhirnya membuat kami terus fokus kepada bagaimana pemanfaatan data ini dan kita berbagi. Banyak data yang terakumulasi ya dengan kecepatan tinggi di Kementerian Keuangan, belum dibarengi dengan output pemanfaatan data yang masif, terutama bagi pimpinan. Demikian juga dengan kementerian lembaga lain. Dengan asumsi unit terbesar keempat, pertumbuhan data dan seterusnya di 2 kali data kita itu cukup robust sekali, kurang lebih 65 terabyte per tahun. Dan ini menurut Ibu Menteri sangat tidak pantas kalau kita tidak bekerja sama dan dimanfaatkan bersama-sama. Bukan berarti kita pemilik datanya kebetulan karena berada tadi di antara trading cross border dan juga di pintu domestik pergerakan barang. Karena intinya barang itu pasti ada orang dengan orang akan ada transaksi barang. Ketika ada orang dengan orang ada barang, biasanya ada uang. Nah, ketika melewati trading cross border atau ekspor impor atau domestik, di situ diperlukan adanya peraturan-peraturan, dibutuhkan dokumen. Bergeraknya barang akibat kebutuhan orang itu ada transport. Dan ini harus kita satukan cara pandangnya, dan Bu Menteri mengatakan bahwa salah satu bentuk cinta kita kepada negeri, bentuklah nanti National Logistic Ecosystem dan kita bisa memanfaatkan data itu. Lanjut. Digitalisasi kepabeanan Bapak Ibu sekalian ini. Pengalaman kami adalah tadi, karena teknologi berkembang, 90-an itu kan komputerisasi, semua komputer ya single ya, lalu kita isi. Jadi dari manual pindah proses ke dikomputerkan gitu, dimasukkan datanya dalam komputer. Berkembang, ada teknologi, ada internet dan lain sebagainya, menjadi dari komputerisasi menjadi otomasi ya, sudah mulai kurang intervensi manusia, sudah melibatkan beberapa sistem. Nah, saat ini ya sudah mengarah kepada digitalisasi, dan ini yang membuat kita juga berubah, tidak hanya untuk kepentingan di IT-nya saja, di proses bisnisnya, Pak.
Salah satu yang saat ini kita dorong adalah misalnya dampak dari digitalisasi pabean di sini adalah bagaimana Bea Cukai atau Kementerian Keuangan itu melihatnya bukan dari sisi dokumen, ya. Karena dokumen itu potensi repetisi, duplikasi datanya banyak sekali. Tapi kita diharuskan atau diperintahkan demi kepentingan negara dan bangsa ini data yang dikumpulkan untuk menjadi informasi itu berbasis entitas dan melakukan aktivitas apa. Entitas saat ini kita sedang coba satukan, NPWP, NIK itu menjadi nanti single ID number bagi bangsa ini, ya. Nanti saya Agus Sudarmadi, nomor saya sekian sekian sekian, melakukan transaksi apapun, ya, secara tidak langsung akan tercatat karena memang basisnya ke sana. Itu salah satunya. Dan ini harus berubah. Salah satu perubahan yang dilakukan oleh kami pada saat ini adalah bagaimana dari begitu banyak puluhan atau ratusan dokumen yang berdasarkan regulasi itu harus dibuat oleh Bea Cukai, kita coba menjadikan single dokumen, ya. Dan ini kita lakukan juga harus dengan single core system, Bapak Ibu sekalian. Mindsetnya adalah bukan membangun aplikasi, tetapi membangun sistem. Nah, ini yang paling penting dari pengalaman yang pernah ada, karena membangun aplikasi, semakin banyak aplikasi saat ini akan sering terjadi repetisi duplikasi dan di situ cost efisiensinya tidak akan tercapai. Ibu Menteri pernah mengatakan kepada kami ada sekitar 24.000 lebih aplikasi pemerintah yang mengurus hanya tadi orang, uang, barang, dokumen, transport, ya. Dan itu dari 5 pilar itu datanya berulang-ulang dan ketika direconcile tidak ada satupun yang bisa menjadikan itu sebagai satu data Indonesia terkait dengan single source of truth-nya dari mana dan single reference-nya. Nah, dari logistik pemerintah sudah memutuskan data awal yang dari Direktorat Jenderal Bea Cukai karena ada transaksi di situ yang melibatkan bisnis maka dijadikan sebagai salah satu single reference dan source of truth dari data-data terkait tadi pergerakan arus uang, orang, barang, dokumen, transport dari sisi pergerakan logistiknya. Dan untuk itu maka harus disediakanlah infrastrukturnya mulai dari super system, ya, dan penggunaan teknologi terbaru, application programming interface, dengan mindset bahwa kalau sudah ada aplikasi di tempat lain, ngapain bangun aplikasi lagi kalau hanya kita sekedar membutuhkan informasi, data, dan informasi untuk decision making. Kalau ada di luar, kita manfaatkan saja, tanpa perlu harus menyimpan kembali, itu mindsetnya. Ada portal pengguna jasa, dan karena sekarang sudah orang sangat mobile, apalagi juga tuntutan karena ada pandemi COVID kemarin memberikan pelajaran, kita menggunakan mobile application. Dampaknya adalah salah satunya karena tadi dari 100% pergerakan barang yang terkait uang, orang, dokumen, dan transport tadi, ya, itu kita nggak boleh melakukan pemeriksaan 100%. 5-10% yang kita periksa di pelabuhan atau bandar itu kan stuck, tidak bisa jalan. Maka diperlukanlah bantuan dari ICT. Ya, dulu kan IT, Pak, ya, Information Technology. Lalu di era komputerisasi ada ICT, Information Communication Technology. Saat ini di era digitalisasi, ICCT, Information, Communication, and Collaboration Technology. Siapa yang tidak berkolaborasi pasti akan hilang. Sudah banyak kita tunjukkan, sebesar apapun sistem, sebagai contoh misalnya Nokia, BBM, itu ketika dia nggak mau, BlackBerry, ya, nggak mau berkolaborasi dan merasa jago atau merasa sendiri bisa melakukan apapun, maka itu ya vanis karena saat ini adalah kolaborasi. Nah, analytics, data authorization to support decision making menjadi penting bagi kita saat ini. Lanjut. Apa yang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian? Next slide. Tadi mulai dari 2018, ya, sejak ada perintah dari pimpinan untuk digitalisasi, ada kebutuhan untuk itu 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 sampai 2023 dan 2024, ya. Kami saat ini di tahap ketiga, ya. 2018-2019 terkait dengan empowerment big data, collaboration with kementerian lembaga, payment, tagging, dan lain sebagainya. 2021 terus kita kembangkan, dan 2022-2023 ini kami juga mendapat tugas untuk membangun National Logistic Enabler, yaitu National Logistic Ecosystem, yang akan menghubungkan end-to-end supply chain untuk melakukan analisis, mesin-to-mesin system, dan customs clearance. Di 2024, mudah-mudahan, ya, apapun nanti situasi politiknya, ini sudah bisa menjadi persembahan bukan persembahan Bea Cukai, tapi bagi bangsa kita untuk bisa kita manfaatkan bersama di dalam rangka National Forecasting Strategy dan Trade Balance Analysis. Lanjut. Ini salah satu contohnya, Pak, ya. Ini belum memasukkan NLE. Dengan NLE itu di bawah itu sudah sektor keuangan, sektor bisnis juga sudah masuk. Ya, intinya adalah
tadi, karena sifatnya kolaborasi, keputusan cepat harus diambil, analytics tool menjadi backbone, maka mau nggak mau kita harus bekerja sama. Tidak hanya dalam negeri, tapi juga dengan luar negeri. Tidak hanya antar KL, tapi juga harus melibatkan private sector. Ya, karena at the end of the time dengan single ID nanti ya, dengan single log pass atau logistik pass, maka entitas melakukan aktivitas apa akan menjadikan basis kita di dalam rangka melihat apa yang terjadi terkait pergerakan barang, uang, orang, dokumen, dan transport di Indonesia. Dengan beberapa negara, kami saat ini juga sudah coba memperkenalkan ya, dan saat ini sudah on progress walaupun agak berat karena menyangkut data, kerahasiaan data dan lain sebagainya, itu yang kita sebut dengan program Your Export Become My Import. Artinya kalau dari Singapura, let's say, gitu, mau ekspor ke Indonesia, data-datanya sebelum barang ekspor itu bergerak sudah nyampe ke kita beberapa elemen datanya, dan itu pre-populated terkunci di sistem kita. Vice versa, demikian juga. Sehingga data yang masuk itu kita harapkan betul-betul memang data yang prime dan memang akurat, serta bukan data-data yang sudah di rubah-rubah atau apapun yang biasa kita lakukan. Karena ini untuk kepentingan keamanan dan juga untuk kepentingan kesejahteraan. Mudah-mudahan Pak, ini di 2022 kami juga kemarin baru dengan pajak akan melibatkan Dukcapil juga ya, juga Ditjen AHU itu untuk menjadikan tadi single. Ya mirip-mirip nanti single social security number di Amerika, mungkin ada perbedaannya. Tapi intinya adalah ketika orang lahir di Indonesia, saya Agus Darmadi udah punya nomor yang melekat tuh Pak. Ya, kayak kalau di konsep ketuhanan itu adalah DNA yang tidak akan terlepas, DNA kita gitu ya, kromosom kita itu ya itu Agus Darmadi seperti itu, dan itu khas ya, dan data-data yang ada adalah terkait dengan itu. Lanjut. Nah, terkait dengan proyek data analitik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ya, ini bukan karena kita ingin kelihatan techy gitu, kelihatan jago, enggak, karena memang dituntut kalau enggak pakai begini kita enggak jalan, Pak. Ya, tadi karena dari 100% ribuan jutaan kontainer yang masuk, jutaan penumpang yang masuk keluar masuk Indonesia, ratusan ribu per harinya misalnya, itu ya nggak boleh kita periksa 100%, paling tinggi 3% gitu. Itu 3% juga sudah warning di beberapa sistem kepelabuhanan bisa mengakibatkan stuck. Maka ada beberapa proyek kita bikin, misalnya Trade Circumvention Graph Analytics, HS classification using AI ya, jadi ketika ada barang kita langsung sudah bisa menebak atau mendapatkan insight ini barang ini bagaimana, dan seterusnya, data analitik untuk post clearance audit, risk management yang sudah implementasi full ya, risk engine kepabeanan tadi, jadi kita punya risk engine, dan yang diakui di dunia internasional salah satu juga menjadi best practices ya, digunakan use case juga di beberapa negara, PRM yang kita sebut dengan Passenger Risk Management atau PNR Gov gitu ya, di mana pergerakan orang sebenarnya saat ini ya jujur saja itu sudah bisa terdeteksi dari mana mau kemana sama siapa dan seterusnya. Ketika memang terkolaborasi arus uang, barang, dokumen, transportnya. Lalu kami juga dituntut untuk melakukan forecasting penerimaan biaya masuk. Bahkan beberapa kali Bu Menteri menantang tidak hanya forecast tapi sudah preskriptif. Kira-kira 2028 atau 2024 nanti penerimaan dan lain sebagainya yang bisa kita manfaatkan dari berbagai sektor itu untuk membuat APBN terkait dengan pengeluarannya, maka diharapkan itu beberapa tahun sebelumnya sudah bisa kita jadikan bahan untuk pemerintah melakukan decision making. Next. Waktunya singkat, ini contoh risk engine kepabeanan Bapak Ibu sekalian tadi ya. Kalau kita lihat kontainer ya hanya ratusan ribu per hari, tapi di dalam kontainer bongkar itu satu kali bongkar ya, apalagi kalau tidak menggunakan high cost scan, itu ngeluarinnya gampang ya, setengah hari, tapi masukin menatanya kembali itu kalau nggak ahli bisa berhari-hari. Dan kita bayangkan kalau ini kita lakukan 100% di pelabuhan, bisa macet ya. Lanjut. Apa yang kita lakukan ya, kita membuat yang kita sebut dengan tadi risk engine ya, dari import data, manifest data, data pembayaran, lalu data entitas tadi, single profile data untuk menentukan importer risk level, dan beberapa sumber data kita gabungkan jadi satu, memanfaatkan teknologi yang ada saat ini ya. Lanjut. Ini contohnya Pak, jadi menggunakan prinsip data mining dengan 24 variabel misalnya berpengaruh pada risiko barang. Sejak 2019, nah
Hit rate ini adalah ini, ketika sistem mengatakan ini harus diperiksa, ya itu yang kita sebut dengan hit rate. Dari sangat rendah sekali saat ini, alhamdulillah ya sudah sampai ke 0,6. Kami harapannya 1 sih, walaupun nggak mungkin ya itu sempurna banget. Tapi semakin tinggi hit rate-nya nanti ke depannya diharapkan ketika mesin mengatakan ini harus diperiksa, ya, dan kita sudah melakukan effort itu, ya, baik secara periksa fisik ataupun periksa secara post clearance audit, itu akan ada temuan dan memang sudah dipastikan akan ada temuan. Harapannya demikian. Nah, dengan adanya sistem ini, kami juga harapkan adanya meningkatkan kepatuhan pengguna jasa dalam rangka penerimaan negara. Jadi kalau kita lihat dari data ini terus meningkat, alhamdulillah ya. Dan ini bukan karena hanya data PIB/PB kita, Pak. Begitu kita membuka kolaborasi dengan perbankan, dengan KL lain, nah ini semakin membuat mesin yang ada di kita makin pintar. Karena apa? Source untuk insight pengambilan keputusan dari sistem itu menjadi lebih cepat dan lebih akurat tadi, karena insight-nya jadi banyak ya. Jadi increase hit rate with a maximum value dari menjadi 60,38%. Nah, itu cukup luar biasa dan itu diakui sangat bermanfaat. Karena alhamdulillah nyaris ya kami beberapa tahun terakhir ini ditambah terus. Karena apa? Nggak pernah dari sisi penerimaan ya itu selalu tercapai, bukan karena memang targetnya rendah, tiap tahun dinaikkan terus itu dengan perhitungan, tapi alhamdulillah dengan pembantuan teknologi dan kolaborasi dengan kementerian lembaga, tugas yang ada di kita itu bisa kita lakukan dan memenuhi target yang dibebankan kepada kami. Lanjut. Nah, terkait dengan forecasting penerimaan biaya masuk, misalnya saat ini ya kadang-kadang di Rapim sudah diminta kira-kira 5 tahun ke depan kira proyeksi biaya masuk bagaimana ini ya, karena apa yang ada di kita itu sangat berpengaruh dengan teman-teman di pajak tadi, karena arus barang itu akan menentukan pergerakan orang, uang, dokumen dan transportnya juga, di mana bagi sisi pajak melihat itu adalah sebagai suatu keterhubungan dengan variasi-variasi pajaknya. Saat ini nanti insya Allah di 2022 ini kita sudah mulai bekerja sama, nanti sistem pajak dengan bea cukai itu akan mengalir, Pak. Jadi ya kita ada sistem JISA, sistem pajak itu ada Cortex ya, dan itu akan mengalir ya tadi untuk mencatat semua aktivitas dari entitas yang ada di Indonesia terkait ekonomi dan dokumen-dokumennya. Nah, untuk forecasting misalnya, lanjut. Ini rasio penerimaan ya 28,6% dalam penerimaan perpajakan ya. Nah, kita sudah coba ini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah misalnya ketika pimpinan mau rapat gitu ya, coba kira-kira nih bulan depan atau kapan gitu. Kira-kira bisa masuk nggak? Apalagi kami gunakan kemarin misalnya ketika ada kasus Ukraina dan Rusia gitu ya, ketika di Rapim, ini dampaknya kira-kira bagaimana nih? Karena di sisi bea cukai, ya, ekspor impor itu bukan hanya sekedar memungut penerimaan negara, tapi bagaimana memfasilitasi perdagangan industri agar tetap tumbuh berkembang di situasi tadi VUCA tadi ya, volatile. Lalu ada kasus-kasus gini, jangan sampai industri mati. Apa saja insentif yang harus diberikan? Nah, dampaknya sampai ke sana dan alhamdulillah insya Allah nanti akan kita terus tingkatkan ini agar bisa juga dimanfaatkan di teman-teman di kementerian lain. Beberapa kementerian sudah datang ke kita dan melihat ini dan kita bisa share dan berbagi bersama. Nah, tentunya nanti dengan perikatan-perikatan hukum karena data-data yang ada di bea cukai juga harus prudent ya, dan ini menyangkut juga data entitas dan aktivitas yang merupakan privasi dari para pelaku privasi di entitas kita. Lanjut. Nah, untuk post clear outputnya ini Bapak Ibu sekalian kita lihat dengan menggunakan modeling data analitik NNR ya. Prediksi yang dihasilkan menjadi lebih akurat. Nah, ini saya kira bahasa teknis, tapi intinya adalah prediksi-prediksi ya dari 2018, 2022, dan 2023, 2024 tidak hanya menggunakan, nah kalau dulu kan kita masih prediktif nih Pak ya, data dari tahun lalu. Nah, dengan adanya digitalisasi data yang terjadi sekarang dan kemungkinan perlambatan ekonomi misalnya di beberapa tahun ke depan itu kita masukkan juga sebagai insight, jadi dari prediktif menjadi preskriptif diharapkannya. Ini memang masih belum selesai, memerlukan pekerjaan yang panjang, tapi mudah-mudahan kita bisa selesaikan di 2024. Lanjut. Untuk audit ya, mungkin yang terkait dengan teman-teman dari Inspektorat Jenderal, data analytics post clearance audit dashboard ya. Nah, di sisi kami juga untuk menumbuh kembangkan minat terhadap digitalisasi ini, tiap tahun kami juga melakukan bootcamp
dan juga melakukan lomba-lomba, Pak. Alhamdulillah untuk data analytic competition ya di Kementerian Keuangan ke tahun lalu kami menjadi juaranya, dan beberapa proyek data analitik di kita di World Customs Organization beberapa kali dipresentasikan, dan beberapa negara tertarik untuk kita menggunakan best practices. Lanjut. Ini contohnya Bapak Ibu sekalian ya di dalam jadi teman-teman auditor kami saat ini ya ketika turun itu biasanya sudah ada target. Sudah ada target dan itu sudah berdasarkan data yang tinggal nanti melakukan penelitian langsung gitu ya. Jadi ada dashboard post clearance audit siapa dan kapannya. Lanjut. Ya, dari sisi komoditasnya juga apa yang perlu diaudit dan lain sebagainya ya. Ini ada nanti mungkin kalau teman-teman ada yang pengen kita sharing, monggo saja nanti kita secara teknikalnya bisa kita, karena pada prinsipnya perintah Ibu Menteri kita harus sama-sama, bukan berarti kami lebih, enggak. Justru kami butuh untuk saling kolaborasi. Jadi kalau kolaborasi, insight yang ada di kita akan menjadi lebih lengkap. Lanjut. Nah, ini yang PRM ini Pak ya. Ini alhamdulillah juga sudah dipakai beberapa dan bermanfaat sekali ya. Kemarin kami dipanggil juga terkait X lah yang lari ke luar negeri terkait kasus korupsi ya, pergerakan orangnya, barang, data dan juga termasuk keuangannya itu juga alhamdulillah bekerja sama dengan teman-teman dari PPATK, bank, itu bisa kita gather dan bisa mengirimkan surat ke negara tetangga sehingga yang bersangkutan bisa kita bawa pulang gitu ya. Tadinya kan sudah sempat kabur. Nah, contohnya konsep PNR adalah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Next. Jadi aplikasi pengawasan bea cukai digunakan untuk memonitoring penumpang pesawat yang datang ke wilayah Indonesia. Saat ini juga sudah digunakan di feri-feri ya, tapi masih belum keseluruhannya. Dan di situ karena data itu sudah didapat sebelumnya, kita bisa melakukan profiling. Apakah penumpang tersebut termasuk kategori high risk sehingga perlukan body checking, atau juga terkait dengan adanya alert-alert dari kementerian negara lainnya. Menggunakan network diagram untuk mendeteksi keterkaitan antar penumpang. Jadi kapan-kapan kami juga dengan senang hati lihat, misalnya saya ini NPWP sekian dan lain sekian, gitu ya, sudah pernah terbang sama siapa, duduk sama dan seterusnya, itu bisa, insya Allah bisa kita lakukan ya. Lanjut. Untuk PNR ini sudah diimplementasikan di 34 kantor dan total transaksinya 3.100 target aktif. Dari situ 430 target aktif teridentifikasi, 220 dan seterusnya itu kita penegahan, dan ada beberapa juga target teroris yang dititipkan ke kita teridentifikasi so far ya. Ya tadi Pak, kita memerlukan ini karena nggak mungkin tiap penumpang itu kita cek bodinya, kita cek barangnya, wah itu bisa kacau itu. Apalagi kalau jam-jam sibuk, sehingga ini diperlukan untuk kita. Tantangan dan potensinya Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Yang paling penting lah sebenarnya teknologi ya, insya Allah sih kalau ada uang kita bisa beli ya. Mindset internal ini. Kayak di kami itu yang paling berat adalah ketika mindset digitalisasi ini berubah dari konsep dokumen validasi antar pergerakan barang atau rekonsiliasi menjadi konsep data set dan memanfaatkan insight-insight untuk decision making. Ya, sehingga peran nanti dari post clearance audit kami ya atau pemeriksaan setelah barang keluar itu menjadi salah satu backbone-nya. Jadi dan tantangannya ya tidak merata kemampuan SDM-nya, lalu di sisi pembinaan SDM-nya jenjang karir data analytics, data scientist belum masuk. Nah, ini yang sementara kita perjuangkan. Potensinya adalah saat ini dengan adanya kolaborasi SLDK itu bisa dimanfaatkan 9 data Kemenku bagi kementerian lembaga terkait, lalu ada komunitas analitik data Kementerian Keuangan dan seterusnya. Support yang diperlukan ketika membangun ini berdasarkan apa yang pernah kami lakukan adalah otomasi proses bisnis berbasis analisis data, kita mulai dulu, peningkatan kualitas input ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana penghargaan untuk karyawan yang membawa perubahan berdasarkan analisis data. Ini penting Bapak Ibu sekalian ya. Karena di luar tenaga data analytics ya atau statistician atau data scientist itu waduh salary-nya besar sekali. Jadi godaan sangat besar gitu ya. Nah, bagaimana kita membuat mereka bertahan dan tetap patient di Kementerian Keuangan sudah di bea cukai juga menjadi salah satu. Contoh, leaders become role models, ya. Pengembangan SDM itu harus terus diaktifkan. Nah, salah satu yang kami usulkan adalah kompetensi, misalnya.
Kompetensi untuk analitis jabatan dari 9 atau 10 kompetensi di Bea Cukai, kami sudah memasukkan salah satu kompetensinya untuk pengembangan pimpinan ke depan harus mempunyai kemampuan mindset terkait dengan digitalisasi, ya, atau IT dan lain seterusnya. Jadi salah satu tools penjaringan pimpinan di situ. Jadi ke depan diharapkan tidak ada pimpinan kepala kantor ataupun direktur atau kepala bidang yang tidak mengerti konsep-konsep dasar dari digitalisasi. Dan juga terkait anak Izin Pak Direktur 1 menit lagi. Oke, pembentukan spesialis analisis data. Terakhir Bapak Ibu sekalian, mungkin NLE saya kira sudah next. Ini NLE ya. Ini nanti mungkin ada sesi lain. Intinya adalah ada platform kolaborator dan agregator yang kita bangun menghubungkan government to government, government to business, dan business to business sampai ke sektor infrastrukturnya. Bayangannya adalah ada seperti platform Gojek dan Grab untuk pemerintahan ke depan itu. Lanjut. Nah ini mungkin konsepnya adalah bukan menghilangkan ke sistem yang ada, tapi mengagregasi dan mengkolaborasi dari government services, pemilik barang, dan seterusnya. Ya diharapkan nanti kalau data ini kita bisa kumpulkan, pertukaran data, simplifikasi proses, dan penghapusan repetisi duplikasi bisa kita lakukan. Lanjut. NLE adalah tadi kami sampaikan orkestrator membuka platform orkestrator membuka demand dan supply set ya dari pengguna jasa dan platform logistik. Nah, kalau data ini terkumpul Bapak Ibu sekalian, insya Allah sangat bermanfaat sekali bagi kita di pemerintahan. Di bagaimana implementasinya? Lanjut. Ini sudah beberapa kami bekerjasama juga dengan Stranas PK ya. Untuk percepatannya karena hanya dikasih waktu yang pendek sehingga ini harus sudah kayak mandatori ya. Dan ini ada di beberapa pelabuhan yang terus berkembang dan akan masuk ke bandar udara juga di tahun ini. Next. Pengamanan data yang paling penting ya, intinya sistem itu bagus ya, tetapi yang sumber leak ya ke hacking itu biasanya hacker atau siapapun yang mencuri data tidak menyerang sistem dari depan, Pak. Tapi dia menggunakan kelemahan yang ada di SDM. Password yang nggak pernah dirubah, KC-nya nggak pernah dihapus atau diganti dan seterusnya. Sehingga ini perlu pengamanan data paling utama, tetap membeli sistem dan lain sebagainya, cuman SDM yang paling menentukan. Ya karena kelemahan sebagian besar intrusi berdasarkan yang pernah kami alami, intrusi upaya dari security issue di sistem adalah kelemahan di SDM kita masing-masing. Bahkan ada pimpinan yang juga nggak pernah ngerti tentang ini. Lanjut. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti didiskusi. Mohon maaf ya kalau masih ada kekurangan, tapi intinya adalah kami sangat senang diundang di sini dan kami mengharapkan nanti ada follow up dari kementerian lembaga atau siapapun yang hadir di sini untuk kita saling berkolaborasi melalui National Logistic Ecosystem. Bekerja bersama-sama jauh lebih baik daripada bekerja sendiri-sendiri. Salam kolaborasi dari kami. Terima kasih Pak, kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Agus, materi sangat bernas dan insightful ya. Jadi saya mencatat beberapa hal tadi yang disampaikan Pak Agus ya, bahwa quote-nya itu berbagi itu indah. Kita ke depan memang model kolaborasi itu harus menjadi sesuatu yang kita prioritaskan, gitu ya, prioritaskan. Kemudian membangun sistem bukan membangun aplikasi, karena kecenderungan kita ketika bicara bisnis proses supaya otomasi pasti satu aplikasi. Nah ini yang perlu kita koreksi ke depan.